Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia melawan tim-tim kuat Asia? Apa yang harus diwaspadai kalau melawan Filipina di Rizal Memorial Stadium pada malam Selasa? Kita akan bahas bersama Rosi Finzanur, pengamat sepak bola. Mas Rosi, selamat sore. Selamat sore CNN Indonesia. Oke, Mas Rosi, kalau kita lihat sih dari statistik pertemuannya Indonesia bisa dikatakan lebih unggul ya dari Filipina, dan Filipina kayaknya juga belum pernah menang atas Indonesia di kandangnya. Nah, tapi prediksinya melawan Filipina di laga ini akan seperti apa? Apakah pressure-nya mungkin nggak akan sebesar ketika melawan Irak kemarin? Kalau bicara pressure atau tekanan kan selalu kita balik ke ekspektasi ya sebetulnya. Kalau misalkan kita bicara ekspektasi ketika menghadapi Irak, itu kan peringkat Indonesia di 160-an, sementara Irak di 60-an. Jadi kalau misalkan ketika itu Indonesia kalah dan Indonesia mainnya bagus gitu ya, itu tidak terlalu mengejutkan sebetulnya. Cuman ketika akhirnya kita menghadapi Filipina yang tadi kayak dibilang, secara rekor kita bagus, 25 pertemuan, 20 kali menang Indonesia, tentu saja ekspektasinya lebih tinggi gitu. Jadi tekanannya sebenarnya lebih tinggi ketika menghadapi Filipina ketimbang menghadapi Irak gitu. Jadi saya nggak heran ketika bilang STI akan menampilkan permainan terbaik, karena memang ya wajib menang. Selain butuh 3 poin pertama, ya tentu saja di atas kertas Indonesia harusnya bisa menang lawan Filipina begitu. Oke, yang harus diwaspadai apa nih Mas Rosi oleh Indonesia ketika berhadapan dengan Filipina? Misalkan dari sisi teknik permainan ya, kita tahu tim Filipina ini bisa dibilang cukup solid. Nah, kipernya sendiri, kiper Neil yang masuk hitungan pemain senior juga patut diwaspadai. Belum lagi mainnya di kandang sendiri. Apakah misalkan permasalahan rumput sintetis di Rizal Memorial Stadium ini menjadi tantangan juga bagi skuad Garuda? Sebelum kita bicara rumput sintetis, saya ada highlight ketika Filipina menghadapi Vietnam. Pada pertandingan tersebut, meskipun kalah 0-2, Vietnam itu berulang kali merepotkan Vietnam dari sisi sayap. Gitu. Mereka main 4-3-3, mereka merepotkan dari sisi sayap, dan kebetulan ketika Indonesia menghadapi Irak, persoalan Indonesia adalah keteteran menghadapi serangan dari sisi sayap gitu. Jadi untuk menghadapi Filipina, saya pikir Indonesia harus bisa sedikit disiplin menghadapi serangan dari sisi sayap tersebut gitu. Karena ketika menghadapi Irak, saya ngelihat Sintayong menerapkan 5 back di belakang, cuman sisi pinggir lapangan di area tengah itu tidak terjaga sama sekali. Itu kemudian mengapa Irak, terutama di 19 menit pertama pertandingan tersebut, banyak sekali mengirim umpan silang dari pinggir lapangan gitu. Itu yang kemudian menjadi salah satu gol bunuh dirinya Jordi Amat gitu. Poin kedua yang bisa saya highlight adalah berapa kali Indonesia memang tampil rapat, cuman ada beberapa kali fokus hilang, sampai kemudian kita melihat gol pertamanya Irak pada pertandingan tersebut adalah bola direbut tepat di depan kotak penalti sendiri via counter press gitu. Jadi kedisiplinan itu juga perlu ada sih ketika menghadapi Filipina nanti, karena selain menyerang dari sisi sayap, saya melihat juga pada pertandingan melawan Vietnam, Filipina tuh sering sekali mengirim umpan lambung langsung ke depan gitu. Jadi kalau misalkan Indonesia tidak waspada, bisa berbahaya di situ sebetulnya. Oke, secara keseluruhan, chance atau peluang Indonesia sendiri untuk bisa maju ke Piala Dunia seperti apa sih, Mas Rosi? Apakah tim-tim dari Asia Tenggara ini sebenarnya mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia di tingkat regional Asia? Sebetulnya kalau bicara kans, saya belum bisa ngelihat terlalu jauh ya, karena kan sekarang kualifikasi kedua, kalaupun lolos ini kita nggak langsung ke Piala Dunia, kita maju ke kualifikasi ketiga dulu. Gitu. Dan di kualifikasi ketiga itu grupnya cuma 3, per grup ada 6. Dan tentu saja lawan yang dihadapi levelnya saya perkirakan bakal lebih tinggi gitu. Jadi masih terlalu jauh untuk bicara kans ke Piala Dunia gitu. Kalaupun nanti misalkan di kualifikasi ketiga itu kita lolos gitu ya, katakanlah jadi salah satu 4 teratas, karena kan yang 2 teratas itu lolos langsung ke Piala Dunia, 2 terbawah itu lanjut lagi ke kualifikasi keempat, jalannya panjang gitu. Jadi saya pikir masih agak terlalu jauh bicara soal kans. Lebih baik fokus ke kualifikasi kedua ini, karena di sini sebenarnya kalau melihat lawannya adalah Vietnam, Filipina, Irak yang paling berat, tapi 2 lainnya kan bisa dibilang kita udah saling kenal ya, karena sesama Asia Tenggara gitu. Jadi
satu persatu sih sebetulnya. Untuk bicarakan, kita lihat satu persatu pertandingan seperti apa dulu. Gitu. Oke, kita sabar ya. Paling dekat adalah menunggu bagaimana laga melawan Filipina malam hari ini. Terima kasih Mas Rossi Finzanur sudah bergabung dengan Sports Corner CNN Indonesia Connected. Sama-sama.